Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Kemenangan Dalam Hidup, Bab 1988-1992. 50 miliar. Anggota Monrose yang hadir di tempat kejadian semuanya tersentak. Gus juga terkesiap. Dia hanya bangga dan sombong, dan jika seseorang lulus dari universitas di era ini, mereka tidak akan bodoh. Dia tahu apa arti konsep 50 miliar. Dan ini hanya kualifikasi untuk mengatakan bahwa dia ingin menantang Jasper. Tidak ada yang akan berpikir Jasper membual. Perbedaan kekuatan antara kedua belah pihak terlalu besar, jadi Jasper tidak perlu membual tentang itu. Maukah Anda membual kepada seekor semut bahwa Anda bisa menabrak matahari dengan satu pukulan? Ini akan membual, tetapi itu tidak masalah bagi semut, dan Anda tidak perlu membual tentang ini karena Anda dan semut tahu bahwa satu pukulan Anda tidak dapat menghancurkan mereka menjadi apa-apa. Oleh karena itu, ketika berbicara tentang Gus, berbicara tentang nilai, industri, dan masa depan tidak akan terlalu berdampak seperti berbicara tentang kesenjangan kuantitatif yang sebenarnya. Angka 50 miliar membuatnya mengerti bahwa dia terlalu sombong. Bagaimanapun, seorang pemuda tidak bisa menyembunyikan emosinya. Jadi, Gus tersipu di tempat dan langsung terdiam. Bahkan uang saku 300 somer dollars di saku celananya diberikan oleh adiknya Gini, apalagi 50 miliar. Tentu saja, Jasper tidak akan bertengkar dengan anak seperti Gus, dan dia tidak akan peduli betapa gelisahnya dia saat ini. Memutar kepalanya, Jasper tersenyum pada Gini dan berkata, baru saja, saya memberitahu Julian bahwa dia bisa pergi ke JW Real Estate untuk memilih rumah. Tetapi Julian mengatakan dia benar-benar tidak memiliki kemampuan untuk menghargai atau memilih rumah, jadi Anda harus menjadi orang yang memutuskan kapan saatnya tiba. Gini melirik Julian terlebih dahulu, dan ketika dia melihat suaminya tidak keberatan, dia berkata kepada Jasper dengan heran, terima kasih, Tuan Lain. Tidak perlu mengatakan sesuatu yang terlalu sopan dan berterima kasih. Lagi pula, Jasper tidak melakukan ini untuk beberapa kata itu. Jasper sangat puas dengan tindakan kecil Gini yang meminta pendapat Julian terlebih dahulu. Oke, kita sudah lama berdiri di bawah. Mengapa Anda tidak mengundang saya untuk naik ke atas? Jasper tertawa. Gini segera tersadar kembali dan dengan cepat berkata, itu kelalaian saya, Tuan Lain. Tidak, Jasper, Wendy, silakan naik ke atas. Ketika mereka tiba di lantai atas, Jasper mengobrol sebentar dengan orang tua Gini. Kedua tetua itu hanyalah orang biasa. Mereka tidak memiliki konsep tentang orang kaya seperti Jasper. Mereka hanya tahu bahwa dia adalah VIP yang sangat kuat, jadi mereka sangat berhati-hati dan sopan saat berbicara dengannya. Di sisi lain, Jasper tidak peduli. Dengan meningkatnya status dan kekayaan, dia menjadi terbiasa dengan kesopanan dan kekaguman orang-orang di sekitarnya. Ada trade-off dalam hidup. Jasper tidak bisa mengejar kesempurnaan dan dia bukan seseorang yang tidak tahu apa yang baik untuknya. Diperlakukan dengan sopan dan hormat selalu lebih baik daripada diabaikan. Tidak lama kemudian, saudara perempuan Julian juga datang. Secara alami, mereka bertukar sapa lagi. Masakan Gini enak dan hidangan di atas meja sangat mewah, dan ini membuat Wendy sangat melankolis. Meskipun dia ingin belajar memasak beberapa kali sebelumnya dan bahkan telah menyewa seorang koki untuk mengajari dirinya sendiri cara memasak, dia juga sibuk dengan pekerjaan dan sayangnya tidak memiliki bakat di bidang ini. Akhirnya, dia menyerah begitu saja setelah beberapa waktu. Ini juga menjadi penyesalan di hatinya. Dilihat dari situasi saat ini, penyesalan ini akan selalu ada. Setelah makan malam, Jasper dan Wendy bangun dan mengucapkan selamat tinggal. Dia datang ke sini karena iseng, dan juga ingin melihat karakter istri Julian, Gini. Julian menjadi semakin penting baginya. Meskipun dia tidak memiliki kekuatan atau posisi dalam sistem JW, dia mirip dengan menteri yang disukai di sekitar kaisar di zaman kuno. Banyak menteri berpangkat tinggi ingin menjilat menteri yang disukai. Julian memiliki karakter yang baik. Dia tidak pernah terlibat dalam urusan perusahaan. Tidak peduli dia tidak tertarik atau dia hanya bermain bodoh karena kecerdasannya yang luar biasa, Jasper hanya melihat hasilnya dan tidak menanyakan proses dan alasannya. Karena itu, dalam pandangan Jasper, karakter istri dan keluarga Julian sangat penting. Untungnya, dari yang dia tahu, semuanya memuaskan. Oke, seharusnya tidak ada yang bisa kamu lakukan beberapa hari ini. Saya akan memberi Anda istirahat sehingga Anda dapat beristirahat di rumah untuk sementara waktu. Aku akan meneleponmu saat aku membutuhkanmu. Jasper menepuk bahu Julian di pintu masuk rumah Julian dan berkata. Ketika Julian ingin mengatakan sesuatu,
Wendy tersenyum dan berkata, jangan bilang tidak, seniormu masih di sini, kan? Julian mengangguk dan berkata dengan penuh terima kasih, Jasper, terima kasih, Wendy. Kita pergi sekarang. Jasper melambaikan tangannya dan pergi bersama Wendy. Dalam perjalanan kembali, Wendy menoleh ke Jasper dan berkata, bagaimana menurutmu? Apakah Anda puas, Tuan Lin? Jasper tersenyum dan berkata, semuanya bagus, dan mereka serasi. Sebenarnya, siapa yang peduli apakah saya puas atau tidak? Ini hidup Julian. Sebenarnya Julian adalah orang yang jujur dan tidak peduli dengan apapun, makanya dia adalah orang yang paling cocok untuk berada di sisimu. Jasper mengangguk setelah mendengar apa yang dikatakan Wendy. Sistem JW saat ini terlalu tua. Dengan perluasan industri dan peningkatan aset, kekuatan di tangan semua orang berkembang. Jika manajemen sistem kami tidak diperbarui dan ditingkatkan, akan ada masalah. Saat ini, masalah tersebut ditekan karena tekanan pada pasar saham Amerika Serikat dan pasar saham domestik terlalu besar. Ketika dua hal ini meledak, prioritas utama adalah segera mengubah sistem dan menyesuaikan strukturnya. Hati manusia, seperti kekuatan, lebih baik dikendalikan. Meski Jasper sudah lama tidak mengurus urusan internal perusahaan, bukan berarti dia tidak bisa melihat atau mendengar sesuatu. Dia sangat menyadari setiap perubahan di perusahaan. Bagaimanapun, ia telah mendirikan JW. Dalam hal kontrol dan otoritas, tidak ada seorang pun di sistem JW yang bisa melewatinya untuk melakukan apapun. Setelah menekan pikirannya, Jasper menoleh untuk melihat Wendy dan bertanya, apakah semuanya berjalan baik di Harbor City? Wendy mengangguk dan berkata, semuanya berjalan dengan baik, dan semua orang sangat kooperatif. Saya akan memilih tim yang cakap kali ini saya kembali. Saya ingin membawa mereka ke Harbor City dan membuat mereka tinggal di Harbor City. Kami telah melakukan banyak hal di Harbor City dan cabang Harbor City juga telah terdaftar dan didirikan. Kami tidak bisa melanjutkan tanpa tim manajemen. Oke, kamu bisa memilih siapa yang ingin kamu bawa. Jika Anda pergi, Anda dapat menyelamatkan saya dari melakukan pekerjaan mereka. Lagi pula tidak ada yang berani menolakmu, kata Jasper sambil tersenyum. Wendy memutar matanya ke arah Jasper dan berkata dengan marah, mudah bagimu untuk mengatakannya. Sebuah tim yang lengkap harus memiliki semua jenis bakat, bahkan jika bakat tingkat menengah dan dasar dapat direkrut secara lokal di Harbor City, masih akan menghabiskan banyak pemikiran dan waktu untuk mencari struktur tingkat atas di markas. Ya, terima kasih atas kerja kerasnya. Jasper tersenyum. Ya, saya katakan bahwa Anda dapat memilih siapapun yang Anda inginkan. Beritahu siapapun yang ingin mengatakan sesuatu untuk datang menemui saya secara langsung. Bisnis di Harbor City juga sangat penting. Bagaimanapun, Harbor City telah dikembangkan selama bertahun-tahun dan tidak ada kota tingkat pertama di daratan saat ini yang dapat menandinginya. Oleh karena itu, ada baiknya JW mengambil tempat terlebih dahulu. Wendy mengangguk, menunjukkan kepadanya bahwa dia mengerti. Ngomong-ngomong, World Financial Center akan segera selesai. Pusat keuangan dunia. Jasper tertegun sejenak ketika dia mendengarnya. Dia hampir lupa tentang World Financial Center. Yang dibutuhkan hanyalah sekali melihat ekspresinya dan Wendy segera tahu apa yang dia pikirkan. Kami menginvestasikan beberapa miliar ke pusat itu. Anda tidak mungkin melupakannya, bukan? Wendy mendengus kesal pada Jasper. Aku tidak akan pernah. Jasper tidak tahu harus tertawa atau merasa malu ketika dia dengan cepat menjelaskan, hanya saja sudah lama sejak saya harus mengkhawatirkannya, jadi saya terkejut mendengar bahwa pembangunannya telah selesai. Konstruksi untuk struktur pusat telah selesai 2 bulan yang lalu, dan bangunan tersebut telah lulus uji penerimaan dan upacara penutupan resminya bulan lalu. Mereka telah melakukan renovasi internal akhir-akhir ini, dan pada tingkat kemajuan saat ini, kita seharusnya dapat segera menggunakan gedung secara resmi, jawab Wendy dengan enggan. Tatapan Jasper berbinar. Itu bagus, kalau begitu. Mudah-mudahan, itu akan selesai pada saat kami merombak perusahaan sehingga kami dapat memindahkan kantor pusat ke World Financial Center. Wendy angkat bicara, sebenarnya, ada beberapa hotel dan grup berskala besar yang datang untuk menanyakan rencana penjualan lot kami sejak lama. Banyak perusahaan tampaknya cenderung membeli salah satu level pusat untuk digunakan. Tetapi saya menolaknya untuk sementara karena pembangunan pusat tersebut belum selesai pada waktu itu dan saya berasumsi bahwa Anda tidak ingin membahas hal-hal seperti itu secepat ini. Sekarang setelah pembangunan World Financial Center selesai, saya tidak berpikir kita dapat menyeret masalah ini lebih lama lagi. Suruh Departemen Pemasaran dan Operasi mendiskusikan persyaratan dengan perusahaan-perusahaan ini.
Saya tidak berencana untuk menjual salah satu dari banyak, tetapi mereka dapat memilih untuk menandatangani sewa jangka panjang. Pilih hanya satu merek hotel, dan sisanya akan diputuskan sendiri oleh departemen, kata Jasper. World Financial Center JW Capital saat ini adalah gedung pencakar langit tertinggi di dunia. Itu adalah tengara di dalam negeri, dan itu pasti akan tetap sebagai gedung pencakar langit dan tengara tertinggi di kota Waterhoof selama 20 tahun lagi. Belum lagi bahwa center dibangun di atas sebidang tanah yang sangat menarik. Tidak mungkin Jasper akan menjual harta karun seperti itu tidak peduli berapa banyak orang lain yang menawarkan untuk membayar, dan dia tidak perlu khawatir kekurangan penyewa untuk disewa. Dengan perkembangan ekonomi negara, kepemilikan atas properti ini hanya akan meningkat dan sewa hanya akan meningkat. Dalam waktu kurang dari 20 tahun, Jasper akan mendapatkan uang sewa yang cukup untuk mengkompensasi biaya bangunan dan akan menghasilkan keuntungan besar dari pusat. Bahkan anak-anak sekolah dasar akan tahu bagaimana membuat keputusan yang begitu mudah. Wendy mengangguk mengiyakan. Dawson baru saja akan berangkat ke perusahaan pada saat mereka kembali ke rumah. Kau kembali, kata Dawson sambil berdiri di samping mobil dan melihat keduanya turun dari mobil. Apakah kamu akan bekerja, ayah? Serahkan saja urusan ini pada karyawanmu, jangan terlalu memaksakan diri, kata Wendy mendekatinya. Dawson melambaikan tangannya sambil tersenyum. Saya sudah mengalami kehidupan pensiunan beberapa waktu lalu, tetapi bersantai tidak cocok dengan saya. Saya merasa lebih baik memiliki sesuatu untuk dilakukan. Baiklah, kamu baru saja kembali, jadi istirahatlah dulu. Aku akan pergi. Melihat Dawson masuk ke mobil dan pergi, Jasper membungkuk untuk berbisik di telinga Wendy, bagaimana kalau kita mencari pasangan untuk ayahmu? Wendy melompat kaget dan memelototi Jasper, mendengus kesal, omong kosong macam apa itu? Jasper mengangkat bahu dan menjawab, tidakkah kamu merasa bahwa ayahmu terlalu kesepian? Saya tidak berpikir kesepian baik untuk kesejahteraan lansia secara keseluruhan. Berhenti dengan omong kosong itu. Seolah-olah dia akan menyetujuinya, bantah Wendy. Kamu akan menikah, namun kamu menentang gagasan ibu tiri. Jasper bercanda. Wendy menggigit bibirnya dan mendengus pada Jasper. Siapa bilang aku akan menikah? Aku tidak akan menikah dengan siapapun. Saya menghabiskan hidup saya dengan ayah saya. Bahkan lebih banyak alasan bagiku untuk mencari pasangan untuk ayahmu, kalau begitu. Dengan begitu aku akan memiliki putrinya untuk diriku sendiri. Jasper tertawa keras. Meskipun ini hanya lelucon, Jasper masih membuat catatan mental tentang itu jika dia memiliki kesempatan, dia akan menemukan pasangan untuk ayah mertuanya untuk menjadi tua. Memiliki seseorang di sampingnya selalu lebih baik daripada sendirian. Sementara Wendy pasti akan tinggal di sisinya selamanya, perawatan seorang putri dan menantu laki-laki tidak akan pernah perhatian sebagai pasangan romantis. Namun, Dawson bukan sembarang orang. Mengabaikan hubungannya dengan JW Capital, Suler Corporation sendiri adalah bisnis monumental yang bernilai beberapa miliar di pasar. Dengan perkembangan ekonomi, kebangkitan industri supermarket domestik, dan bantuan JW, Suler Corporation mungkin saja menjadi perusahaan bernilai puluhan miliar di masa depan. Jasper dan Wendy memiliki JW, jadi mereka tidak terlalu peduli dengan perusahaan sebesar itu. Dawson sendiri tidak terlalu peduli, karena dia telah memberitahu mereka sejak lama bahwa perusahaan Suler akan menjadi milik mereka suatu hari nanti. Sebenarnya, perusahaan Suler saat ini meminjamkan sejumlah besar uang kepada JW. Selama Jasper meminta, dia bisa mengambil uang tunai sebanyak yang dia mau. Mempertimbangkan hal ini, tidak mungkin Jasper mengizinkan orang asing acak masuk dan mengambil risiko menghancurkan hubungan harmonis saat ini. Jadi, Jasper memutuskan dia akan memikirkannya dan menunggu waktunya. Jasper awalnya berencana untuk menghabiskan lebih banyak waktu dengan Wendy sebelum kembali ke perusahaan, tetapi panggilan darurat dari Jake mengganggu rencananya. Jasper tidak punya waktu untuk perpisahan yang hangat sebelum dia masuk ke mobil dan berjalan ke pusat komando. Jake berjalan untuk menyambutnya ketika dia tiba. Saat mereka berjalan menuju pusat komando, Jasper bertanya, bagaimana situasi saat ini? Harbor Stocks anjlok. Jake menarik napas dalam-dalam dan mencoba yang terbaik untuk mengendalikan gelombang panik yang panik. Dia mengikuti dengan cermat setelah Jasper dan melaporkan, Harbor Stocks mulai menyelam saat pasar dibuka. Kami menghadapi tekanan besar dari celana pendek dan tidak ada peringatan untuk serangan ini sama sekali. Penindasan sangat besar, dan itu dimulai saat pasar dibuka. Harbor Stocks tidak punya waktu untuk bereaksi sama sekali. Mereka turun 800 poin langsung dari kelelawar, dan sedang dalam perjalanan untuk memecahkan rekor dari krisis stok terakhir.
Jasper tiba-tiba berhenti berjalan dan berbalik untuk bertanya kepada Jake, bisakah Harbor Stock Market sendiri tidak melakukan serangan balik sama sekali? Jake tersenyum kecut dan menjawab, keinginan untuk melawan sangat tinggi, tapi dananya tidak cukup untuk itu. Dana terkemuka yang sebenarnya telah mengering. Yang tersisa hanyalah dana kecil yang berjuang untuk diri mereka sendiri. Akan sulit bagi mereka untuk menyelamatkan diri, apalagi menyelamatkan pasar. Seluruh pasar telah menjadi kacau. Seandainya pemerintah pelabuhan tidak bereaksi dengan cepat dan mentransfer dana untuk menyelamatkan pasar, saham pelabuhan akan menjadi bahan tertawaan dunia sekarang. Jasper tidak perlu berpikir terlalu keras untuk mengetahui siapa dalang di balik serangan terhadap Harbor Stocks ini. Namun, dia harus mengakui bahwa Soros telah memukulnya di tempat yang menyakitkan. Jasper sangat marah. Pasar saham dan berjangka kelas A domestik memiliki pemerintah negara dan federasi bisnis yang mengawasinya, siap untuk melawan serangan apapun. Mungkin sulit, tapi pemerintah dan federasi harus tetap bisa menjaga keseimbangan di pasar dan saham domestik. Banyak orang akan setuju bahwa Soros telah membuat keputusan yang cerdas dengan menyerang Harbor Stocks dan memecahkan kebuntuan ini. Beberapa orang tidak bisa diremehkan. Jasper menghela napas. Sesampainya di pusat komando, Jasper memproyeksikan datanya ke layar besar. Alisnya tetap berkerut saat dia melihat penurunan indeks Harbor Stock Market yang mengerikan. Semua jumlah transaksi telah menyusut. Sekarang, hanya investor retail yang mencoba melarikan diri. Celana pendek terus memalu pasar dan tidak ada orang yang berani berdiri dan menyelamatkan pasar. Itu sebabnya jumlah transaksi sangat kecil, dan indeks pasar terus jatuh. Jake berkata hati-hati di samping Jasper, lain, jika ini terus berlanjut, Harbor Stock akan hancur pada akhir hari ini. Ini akan mengakibatkan kerugian besar pada ekonomi Harbor Stock. Jasper bertanya dengan muram, berapa banyak kerugian yang harus diderita Harbor Stocks untuk mempengaruhi nilai tukar Harbor dolar. Berkat dukungan Anda sebelumnya, indeks pasar Harbor Stocks telah bertahan di sekitar 9.200 poin hari ini. Setelah turun 800 poin saat pasar dibuka, kami memiliki 8.400 poin. Menurut analisis saya, saat indeks pasar turun di bawah 8.000 poin, akan ada fluktuasi besar dalam nilai tukar Harbor dolar. Jasper mengerutkan kening, ekspresinya sangat berat. Harbor Stocks dan nilai tukar Harbor dolar berhubungan erat. Saat nilai tukar Harbor dolar berfluktuasi, ekonomi Harbor City pasti akan mengalami pukulan hebat juga. Pada saat itu, pemerintah negara tidak akan punya pilihan selain menstabilkan nilai tukar Harbor dolar dengan valuta asing. Jika itu terjadi, tekanan akan bergeser ke nilai tukar Somer dolar. Sungguh cara membunuh dua burung dengan satu batu, gumam Jasper pada dirinya sendiri. Itu juga yang diprediksi oleh tim analisis kami, kata Jake. Kami mempertahankan pasar, kata Jasper. Jake segera menjawab, Tuan. Lain, saat kita mentransfer dana ke Harbor Stocks untuk mempertahankan pasar, dana domestik kita akan berada di bawah tekanan besar. Ini akan berlanjut kecuali kami memikirkan cara untuk menarik dana kami keluar dari Amerika Serikat. Itu tidak mungkin. Pemerintah Amerika Serikat tidak akan membiarkan kami mengambil dana kami pada saat seperti itu. Jasper menggelengkan kepalanya dan menjawab, Pak, lain, kamu harus rasional sekarang. Tidak akan mudah mempertahankan pasar, dan bagaimana jika ini adalah jebakan yang dibuat Quantum Funds untuk kita? Bagaimana jika dia menunggu kita untuk mentransfer dana kita ke Harbor Stocks, sehingga dia bisa menyerang saham kelas A domestik? Jasper menjawab, itu hanya spekulasi, kami tidak tahu pasti. Ini adalah motif sebenarnya Soros. Kami tidak memiliki cukup dana, jadi akan sangat sulit bagi kami untuk mempertahankan satu pasar. Kami akan berada dalam posisi genting jika kami menghadapi serangan dari kedua sisi. Jika kami memilih untuk mempertahankan Harbor Stocks, kami tidak akan dapat mempertahankan saham kelas A domestik. Jika kita memilih untuk mempertahankan saham kelas A domestik, maka Harbor Stocks akan hancur. Jake tidak berbicara lagi. Perannya adalah untuk memberitahu Jasper tentang keuntungan dan kerugian dari situasi tersebut. Jasper masih orang yang akan membuat keputusan akhir. Pada saat ini, telepon Jasper tiba-tiba berdering. Jasper melihat ke bawah untuk membaca nomor itu dan memberitahu Jake, biarkan aku berpikir sejenak, tunggu aku di luar. Setelah Jake keluar, Jasper menerima telepon itu. Ini aku, Tuan Tua Hukum. Yang mengherankan, panggilan ini berasal dari Old Master Law yang jauh di Harbor City. Dibandingkan dengan nada berat Jasper, Old Master Law terdengar sangat santai. Hei, Jasper, apakah kamu sudah sarapan? Jasper terdiam. Sekarang bukanlah waktu yang tepat untuk pertanyaan-pertanyaan sepele seperti itu.
Namun, Jasper tidak berani bertindak di luar batas di hadapan Old Master Law. Dia menjawab dengan hormat, "Saya makan sesuatu di jalan." "Apakah Anda baik-baik saja, Tuan Tua Hukum?" "Aku sangat baik." Tuan Tua Law tampaknya dalam suasana hati yang baik. "Kita sudah tahu apa yang terjadi hari ini, jadi aku meneleponmu hanya untuk memberitahumu sesuatu." "Itu tidak seberapa. Tolong lakukan, Tuan Tua Hukum." "Saya mendengarkan," jawab Jasper sopan. "Kamu bukan Jasper yang dulu. Saat itu, hanya ada begitu banyak orang dan hal yang dapat Anda pengaruhi. Tapi sekarang, setiap gerakan yang Anda lakukan harus dibuat dengan gambaran yang lebih besar dalam pikiran. Pengaruhmu telah tumbuh menjadi sesuatu yang sangat kuat. Oleh karena itu, sehubungan dengan Harbor Stocks, Anda tidak dapat memberi saya atau keluarga kaya lainnya di Harbor City perlakuan khusus atas bantuan yang telah kami berikan kepada Anda sebelumnya. Lepaskan ketika Anda harus dan jangan pernah berpegang pada apa yang Anda tidak bisa. Jika Harbor Stocks kalah hari ini, uang orang-orang di sini yang rugi. Tetapi jika Anda kalah, maka seluruh pasar keuangan daratanlah yang hilang. Anda dan saya, kita tidak bisa mengkhianati ras kita." Tuan Tua Law hanya mengatakan satu hal, tetapi rasanya dia telah berbicara banyak. Jasper mendengarkan dengan cermat, emosinya menerjang seperti ombak di jantungnya. "Hukum Tuan Lama, saham pelabuhan akan hancur jika saya tidak melakukan apa-apa. Harbor City akan kehilangan setidaknya 15 tahun perkembangan ekonominya. Aku juga akan menjadi pengkhianat bagi Harbor City." Tuan tua itu menjawab dengan bebas, "Bahkan jika Harbor City kehilangan 15 tahun pembangunan ekonominya, itu tetap Harbor City. Selama orang-orang masih di sini, kota tidak akan jatuh. Tetapi daratan tidak mampu kehilangan bahkan 1 tahun perkembangan ekonominya. Menurut Anda seberapa besar Harbor City? Menurutmu berapa banyak orang yang kita miliki? Dibandingkan dengan daratan, kita ini apa?" "Jasper, ini keputusan sederhana. Anda harus tahu cara membuatnya." Jasper mengatupkan rahangnya dan menjawab, "Tapi ini mungkin menyebabkan seluruh kerja keras hidupmu sia-sia." "Haha, disinilah kamu salah." Tuan Tua Hukum menjawab, "Saya telah menghabiskan miliaran untuk amal sepanjang hidup saya. Apapun yang saya berutang kepada masyarakat, saya pikir saya sudah melunasinya. Belum lagi saya masih memiliki dana perwalian di luar negeri. Apapun yang terjadi, keturunan saya akan tetap dapat hidup nyaman selama beberapa generasi dengan uang dari dana ini. Sebagai seorang penatua, saya telah melakukan yang terbaik dan tidak ada lagi yang perlu saya sesali. Tidak masalah apakah bisnis ini dapat dilanjutkan atau dipaksa untuk berakhir, tidak ada yang lebih penting daripada pasar daratan saat ini. Ini adalah niat saya, dan anggota kelas tertinggi Harbor City. Jika seseorang harus mengorbankan sesuatu, maka biarkan itu menjadi kita orang tua." Jasper tetap membeku di tempatnya sampai panggilan berakhir. Dia mengepalkan tinjunya dengan marah. Niat Tuan Tua Law sudah jelas. Dia tidak ingin Jasper terlibat dalam Harbor Stocks, karena itu akan mengakibatkan kekosongan di saham kelas A daratan yang akan memberi Soros kesempatan sempurna untuk menyerang. Harbor City rela mengorbankan dirinya untuk mengatasi rencana Soros. Jasper mengangkat kepalanya dengan kaku. Harbor Stocks terus anjlok pada tingkat yang mengesankan. Tidak ada yang bisa menghentikan kekuatan merah menyala ini. Pada saat yang sama, indeks Hensel Harbor Stocks berada di 8.189 poin. Hanya tersisa 189 poin hingga tembus 8.000. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.